Halo dan selamat datang lagi di channel Kaya Pauskino bareng aku Muhammad Junija Firdaus. Dan sebelum nonton video kali ini jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Kaya Pauskino buat dapetin info kapan video baru dirilis, review film, info film, dan serba-serbi soal film. Langsung saja kita masuk ke video kali ini. Oke, kali ini kita akan nge-review film Sobat Ambyar yang sebenarnya memang tadi baru aku tonton. Jadi Sobat Ambyar sendiri menceritakan tentang Jatmiko yang sedih karena ditinggal pacarnya, dan pacarnya sendiri sudah memiliki pacar baru. Patah hati Jatmiko akhirnya berujung pada konser Didi Kempot beserta barisan Sobat Ambyar diperankan oleh Bisma Mulia, Denny Rawiraguna, dan Didi Kempot sendiri. Dan sebenarnya film ini baru aku tonton malam tadi, karena film ini sebenarnya sudah rilis tanggal 14 atau 15 Januari tadi di layanan streaming Netflix. Jadi kalian bisa langsung tonton aja ke sana buat yang penasaran. Jadi menurut aku pribadi untuk alur cerita film Sobat Ambyar ini sangat ringan, generik, bahkan lebih ke generik seperti drama-drama kebanyakan yang sudah kita pernah tonton ala-ala film-film drama Indonesia. Namun tidak sedikit mewakili perasaan bagi yang menonton. Menurut aku pribadi, Sobat Ambyar berasal dari cerita salah satu lirik lagu almarhum Didi Kempot. Film ini juga memiliki alur sebulan kejadian sebelum konser. Jadi di film itu dibuka dengan adegan di mana konser Didi Kempot sudah diadakan, dan setelah itu flashback. Meski tidak sekompleks lagunya, namun kesan patah hati yang dihadirkan di film ini sangat kuat, apalagi selama 1 jam 41 menit emosi penonton saat menonton film ini memang diaduk sangat kuat, sehingga larut dalam kesedihan. Ekspektasiku pribadi tidak terlalu tinggi dengan film ini. Nyatanya film ini sangat menghibur. Walaupun aku sebenarnya sudah cukup lama nggak nonton film-film drama. Kemarin mau nonton Yang Tak Tergantikan, cuman karena masih banyak list film yang harus ditonton, jadi di skip. Dan film ini sangat menghibur dan mewakili perasaan. Ya pasti di luar sana banyak yang mengalami setelah berpacaran tiba-tiba LDR, dan salah satu pihak tidak tahan dengan LDR, tiba-tiba ingin memiliki pasangan baru. Wah. Untuk penonton di karakter film ini sendiri, karakter Jatmiko itu yang memerankan sangat bagus, yaitu diperankan oleh Bisma Mulia. Aktingnya sangat memuaskan. Coba bayangin, sejak awal di film ini dia tampil, dia sangat matang memerankan perannya sebagai laki-laki cakgung yang ingin berkenalan dengan seorang pelanggan di coffee shopnya. Jadi si Jatmiko ini punya coffee shop, cuman ya ala-ala seperti itulah ceritanya. Coffee shopnya sepi, mau bangkrut, punya hutang kan. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang mengalihkan perhatian itu. Jadi kompleks ceritanya itu pun sebenarnya cukup generik gitu kan. Sampai akhirnya menjadi pacar, lalu menjadi emosional saat menjadi pacarnya. Saras memiliki pacar baru di kota lain, ya klise lah. Jadi si Jatmiko ini yang diperankan oleh Bisma Mulia itu totalitas ketika adegan menangis, ketika adegan patah hati, kecewa, sedih, depresi, itu sangat menjiwai. Walaupun ketika aku cari track record si Bisma Mulia ini, ini adalah film pertama yang dia perankan dan aktingnya keren banget. Terus juga karakter Saras pun cukup bagus bermain di film ini sebagai karakter yang nyaman dengan Jatmiko, lalu memutuskan untuk memiliki pacar lain di Surabaya, yaitu Abdul. Sebenarnya entah ada pesan atau cuma perasaan aku pribadi, saat Saras memutuskan untuk memilih Abdul, sedikit banyak itu menyinggung bagaimana realistisnya seorang wanita. Kalau kalian sadar sih, jadi film ini sebenarnya juga menyinggung tentang perempuan itu perlunya hal yang realistis. Ada, selalu ada. Tuh. Jadi di sini yang membuat aku sedikit mengganjal ketika ada karakter antagonis, yaitu si Abdul, si pacar barunya Laras ini memerankan tokoh yang sukses. Haruskah berwatak seperti itu? Jadi looknya itu kayak sombong, rambutnya rapi, pakai jas, terlihat tanpa dosa. Penampilan ini sebenarnya sudah bisa kita tebak gitu dari beberapa film drama Indonesia gitu kan, ketika ada pasangan nih, tiba-tiba ada tokoh baru datang dan merebut pasangannya, ya looknya seperti itu gitu. Terus juga tone warna yang disajikan di film ini juga cukup mengimbangi sebagai efek dramatisir untuk film ini. Cuman ada beberapa kekurangan seperti kasarnya pemindahan antara instrumental dengan lagu Didi Kempot untuk menambah kesan dramatis. Ya, ada beberapa adegan yang sebenarnya masuknya instrumental, tiba-tiba mau transisi ke lagu Didi Kempot, itu sangat kasar pemasukannya. Ending di film ini juga penonton akan diaduk habis-habisan perasaannya. Ke arah akhir kita akan disajikan ending bahagia. Ternyata sedih, dan ternyata bahagia lagi. Akhirnya juga benar-benar sedih dengan tulisan In Memoriam
Didi Kempot. Oke, mungkin itu aja untuk review film kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel Kaya Paus Kino buat dapetin info kapan video baru dirilis seperti review film, info film, dan serba-serbi soal film. Thank you so much for watching this video, dan yang pasti grab your popcorn and watch it.